السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara dosa besar adalah melakukan perlombaan yang diiringi dengan perjudian atau lomba yang diiringi dengan gharar, yaitu spekulatif. Dan kita sudah beri banyak contoh. Salah satunya adalah lomba-lomba yang diadakan dengan mengutip biaya dari peserta, dari semua peserta, lalu kemudian dijadikan sebagai hadiah, dan yang mendapatkan hadiah hanya 3 orang dari seluruh peserta. Ini haram apapun bentuknya, walaupun yang diperlombakan adalah hafalan Quran, kecuali ada sponsor yang bertanggungjawab terhadap hadiah, lalu kemudian uang yang dikumpulkan dari peserta tidak dijadikan hadiah. Kalau hanya sekedar kebutuhan ADM, administrasi, dan dengan jumlah yang kecil, maka tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan. Dosa besar berikutnya yaitu al-yamin al-ghamus atau al-yaminul kazibah, yaitu dosa orang-orang yang melakukan sumpah palsu atau bersumpah diiringi dengan kedustaan. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita faham di awal bahawa sumpah itu ada 3 model. Yang pertama disebut al-yamin al-laghu, yaitu sumpah yang berbentuk laghun, yaitu istilahnya permainan atau candaan. Dan ini kebiasaan orang ketika menyebutkan nama Allah diiringi dengan sumpah, tapi dia tidak menjadikannya sebagai sumpah. Artinya dia tidak berniat untuk bersumpah, jadi hanya kebiasaan mulut saja. Contohnya kebiasaan orang Arab hari ini mengucapkan wallahi. Kita bertanya sesuatu, maka dia jawab dengan wallahi. Orang-orang yang umrah ketika menanyakan harga barang pun terucap wallahi. Sebentar-sebentar wallahi, wallahi. Dan itu ternyata sudah menjadi kebiasaan mulut mereka. Mereka tidak diiringi dengan niat sumpah. Nah, sumpah seperti ini tidak berdosa. Allah pun tidak menganggapnya sebagai perbuatan yang melanggar syariat. Allah mengatakan la yu'akhizukumullah billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menganggap dosa sumpah yang keluar karena laghwun, karena hanya kebiasaan candaan, itu tidak dianggap sebagai sumpah. Dan tidak ada kafarah.
tidak ada kafarah, tidak ada pembebas sumpahnya. Untuk kafarat sumpah tak ada. Makanya hal yang seperti ini kadang-kadang dilakukan oleh banyak orang. Mungkin itu faktor salah satunya kecintaannya kepada Allah sehingga menyebut Allah dalam bentuk sumpah, tapi dia tidak menginginkannya untuk bersumpah. Hampir semua orang Arab begitu, di Mesir juga begitu, mengucapkan wallahi hampir di semua perkataannya. Nah, ini model sumpah yang pertama. Sumpah yang kedua itu disebut dengan al-yamin al-mun'aqad, yaitu sumpah yang menjadi bahagian daripada akad atau pelaksanaan satu sumpah yang benar-benar sumpah. Nah, ini yang kemudian diiringi dengan niat. Nah, kalau ini itu begitu diiringi dengan niat, maka dianggaplah sumpah. Dia benar-benar mengatakan wallahi, demi Allah, bahwa aku telah ini dan ini. Nah, ini kalimat itu dia lakukan, dia sebutkan dengan kesengajaan, dengan huruf qasam, waw, ba dan ta, wallahi, tallahi, billah, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia demi Allah. Dan itu diiringi dengan niat sumpah, memang benar-benar ingin bersumpah. Nah, ini termasuk sumpah yang dibolehkan tetapi berefek ketika melanggarnya. Orang yang melanggar sumpah ini terkena kafarat, dan ini tidak boleh dilakukan sembarangan, karena kita memakai nama Allah untuk melakukan sumpah. Bahkan keseringan bersumpah walaupun kita tidak ingin melanggarnya, kita meyakinkan orang dengan bahasa sumpah tapi keseringan, tapi kita tidak melanggar, maka hukumnya makruh. Tidak disukai pembicaraan yang benar-benar diniatkan sumpah tapi dibiasakan, tidak disukai. Walaupun itu benar, wa in kana sadiqan, walaupun benar dan dia tidak ada rencana untuk melanggar sumpahnya, tapi saban transaksi apapun dia melakukan sumpah. Contohnya dia mengatakan wallahi, ini barang ini KW 1, wallahi ini harganya memang segini ibu, wallahi saya tidak melakukannya. Terus setiap apapun dia wallahi, wallahi, wallahi. Ini sesuatu yang makruh, tidak disukai bermain-main, tidak disukai memakai nama Allah dalam urusan sumpah, kecuali dibutuhkan sebagai saksi atau sesuatu perkara. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah sumpah yang ketiga. Nah, sumpah ketiga ini disebut dengan al-yamin al-ghamus, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu inilah yang kemudian menjadi masalah, yaitu hukumnya haram, dan ini menjadi salah satu perbuatan dosa besar. Orang-orang biasanya bersumpah dengan sumpah palsu demi melegalkan harta orang untuknya atau melegalkan satu jabatan kepadanya, maka dia berani bersumpah palsu, atau dalam urusan menipu atau kecurangan atau apapun. Dia lakukan itu semata-mata hanya untuk menyelamatkan diri atau mengambil keuntungan pada pribadinya. Nah, disebut al-yamin al-ghamus. Bahasa al-ghamus itu arti dasarnya ghamsun, itu terjerumus. Disebut yamin al-ghamus karena orang yang melakukannya akan terjerumus ke dalam api neraka. Makanya berhati-hatilah ketika melakukan model sumpah yang ketiga yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah palsu.
Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 77, Allah ingatkan, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa imanihim samanan qalila, orang-orang yang menjual atau menggadaikan janji-janji mereka kepada Allah dengan sumpah-sumpah mereka. Ini orang-orang yang model begini menganggap remeh nama Allah untuk melegalkan maksud mereka. Quran ditaruh di atas kepala, walaupun itu bukan salah satu tipe sumpah sebenarnya, itu lebih kepada adat kebiasaan seseorang. Jadi lebih mendramatisir sumpah. Yang sumpah dihitung itu tanpa Quran dengan kalimat wallahi tallahi billah, itu sudah sumpah walaupun tanpa memegang Quran. Namun ada orang yang hari ini itu begitu mudahnya mengucapkan itu demi melegalkan sesuatu yang tidak halal baginya. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang hari ini menukar janjinya dengan Allah demi sesuatu yang samanan qalilan, harga yang rendah, demi dunianya, demi mendapatkan rezekinya, demi mendapatkan harta, perkara rendah di sisi Allah. Demi dunia itu rendah. Makanya Allah menyebutkan samanan qalilan, dia berani bersumpah dengan namaku demi mendapatkan yang rendah, yaitu dunianya. Allah kemudian mengatakan ulaika la khalaqa lahum, ini orang-orang yang model begini, la khalaqa lahum, nanti mereka tidak akan mendapatkan pahala apapun, jatah pahala apapun di hari kiamat, fil akhirah. Lalu Allah ancam, wala yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengan mereka dengan pembicaraan yang menyenangkan. Jadi nanti Allah perlakukan mereka di hari kiamat. Seharusnya Allah di hari kiamat itu berdasarkan janji dari hadis Nabi, Allah menumpahkan kasih sayangnya. Jadi hari kiamat itu hari bertumpahan kasih sayang Allah. Kemarahan Allah hanya bagi kelompok tertentu yang membangkang Allah, tapi selain itu mukmin dicurahkan kasih sayang. Bahkan yang berdosa pun Allah kalau inginkan, maka Allah akan hapuskan dosanya, Allah ampunkan dia. Dan banyak sekali hadis-hadis itu diamalkan Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan iblis ketika berada di hari kiamat melihat kemurahan Allah mengampunkan hamba, maka iblis pun berkata, seandainya aku tidak dikutuk oleh Allah, maka dia pun berharap kemurahan Allah. Jadi itu selayaknya hari kiamat. Tapi orang yang melakukan sumpah palsu, menganggap remeh urusan sumpah dengan urusan menipu orang, menipu jabatan, maka yang pertama, mereka tidak dapatkan apapun di akhirat. Yang kedua, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau bicara dengan mereka dengan pembicaraan yang menyenangkan. Artinya yang ada untuk mereka adalah kemurkaan Allah. Lalu kemudian Allah sambung, wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak mau melihat ke mereka dengan pandangan yang menyenangkan. Allah tidak mau memperhatikan mereka dengan pandangan yang membuat mereka bahagia. Wala yuzakkihim, lalu janji keempat, ancaman keempat, Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya tidak ada ampunan dosa untuk kalian yang suka bersumpah palsu, kata Allah. Allah tidak sucikan, Allah tidak buat mereka aman di akhirat. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu yang harus membuat kita sangat takut ketika Allah mengatakan kalimat yang kelima, walahum azabun alim, mereka dipersiapkan azab yang begitu pedihnya. Hari ini ayat-ayat Allah diremehkan oleh orang banyak. Banyak orang yang bersumpah palsu, bahkan di pengadilan pun berani bersumpah palsu demi memenangkan kliennya atau demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi kadang-kadang seseorang mengatakan bahwa saya bersumpah demi Allah, atau wallahi saya sumpah saya tidak mengambil
harta di rumahnya, atau saya tidak mencuri di rumahnya, padahal dia pencurinya. Karena kita tidak ada bukti, dia bersumpah. Ada orang yang mengatakan, demi Allah saya tidak berhutang kepadamu, padahal ada hutangnya. Karena kita tak ada bukti, kita kalah, karena pengadilan berjalan di atas bukti. Ada orang yang berani bersumpah, demi Allah saya sudah bayar hutangmu, padahal dia tahu dia belum bayar. Cuma karena hutang itu terlalu lama, kita tidak ada bukti, tidak ada kwitansi yang kita catat, sehingga dia memenangkan pertarungan itu. Dan inilah yang menjadi penyebab, salah satu asbabun nuzul ayat ini, sehingga Nabi SAW itu disebutkan dalam salah satu hadis bahwa dulu ayat ini turun, yaitu ketika Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man halafa ala yamin, barang siapa bersumpah wa huwa fiha fajirun, dan dia sengaja bersumpah untuk membuat suatu maksiat atau membuat suatu dosa. Apa dosanya? liyaqtati'a biha malu mri'in muslim, dia sengaja bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim. Seperti kita sebutkan tadi, Pak, macam-macam. Sudah mencuri, bersumpah tidak mencuri. Sudah melakukan satu kejahatan, karena tidak ada CCTV, tidak ada apapun, dia bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, tapi dia memakai nama Allah untuk melegalkan kejahatannya, termasuk tidak bayar hutang tadi. Lalu kemudian apa Nabi katakan? Laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, maka ketika dia bertemu Allah, maka dia nanti bertemu dalam keadaan Allah marah kepadanya. Lalu setelah mendengarkan hadis itu, salah seorang sahabat bernama Ash'as berkata, faqala al-Ash'as, fiyya wallahi kana zalik, ya Rasulullah, aku mengalami kejadian itu, katanya, yaitu ada orang yang menipu dengan sumpah. Apa yang terjadi? Kana baini wa baina rajulin minal yahuda, yaitu ada sebuah urusan antaraku dengan seorang dari Yahudi, yaitu masalah ardun fajahadani, dia mengambil bahagian tanahku ya Rasulullah. Faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi tersebut dan dia, yaitu Ash'as tadi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, alaka bainah? Rasulullah bertanya kepada Ash'as, alaka bainah, kamu ada bukti yang menyebutkan bahwa tanahmu diambil oleh Yahudi ini? Tentu pada saat itu Ash'as menjawab bahwa la ya Rasulullah, aku tidak ada bukti. Maksudnya mungkin tanah itu belum dipatok, ya, dan itu terambil tanpa ada satu keterangan pun, sehingga dia tidak bisa memberikan bukti bahwa tanah itu milik dia. Padahal dia tahu, Ash'as ini tahu ini tanah ini miliknya. Qala, lalu Rasulullah SAW berkata lil Yahud, kepada orang Yahudi itu, kalau begitu ahlif, bersumpahlah, engkau yang dituduh mengambil tanah orang, bersumpahlah. Qala, lalu Ash'as berkata, ketika Rasulullah menyatakan kalau Ash'as tidak ada bukti, engkau wahai Yahudi yang dituduh oleh Ash'as mengambil tanah Ash'as, sekarang bersumpahlah. Lalu kemudian Ash'as segera menyahut dengan mengatakan, qultu ya Rasulullah, iza yahlif yazhabu bimali, ya Rasulullah, kalau dia bersumpah maka pasti dia berhasil mengambil tanahku, karena aku tidak punya bukti. Maka turunlah ayat Allah yang tadi, innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim samanan qalila. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang berani bersumpah dalam sebuah pengadilan, bisa jadi dia menang, karena kita tidak menghadirkan bukti. Karena konsep dalam Islam, kalau sudah terjadi sengketa, Rasulullah mengatakan al-bayyinatu liman idda'a wal yamin ala man ankara. Yang menuduh berikan bukti, yang dituduh bersumpah.
Itu konsep dalam Islam. Kalau sudah sumpah, berarti sudah urusan dikembalikan kepada Allah. Maka kalau tidak ada bukti, tidak bisa diputuskan. Yang menang siapa? Yang bersumpah. Nanti urusan dia, walaupun menang di dunia, tapi dia telah bersumpah palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan kemudian orang tersebut bertemu Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya, ya. Dan ini terjadi banyak, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Banyak di antara kita yang punya tanah di pinggir-pinggir kota, ya, di Nisam, di Payabakung, di Pak dan apa, ya, yang dulu mungkin kita punya harta sempat beli 2 hektar 3 hektar. Ketika kita kembali, Pak, tanah kita telah ditanami orang, ya, tanah kita telah diambil. Ketika kita proses, mereka bersumpah, demi Allah ini tanah saya, ini dari dulu memang tanah saya. Padahal di tangan kita kadang-kadang ada AJB, ya, atau bentuknya sertifikat, tapi mungkin bisa jadi sertifikat itu hilang. Lalu ketika kita urus, kita kalah di pengadilan karena tidak ada bukti. Semua penduduk sekitaran telah mengambil tanah kita, padahal bukan tanah mereka. Tapi di mulut mereka, mereka bersumpah, demi Allah ini tanah nenek kami, demi Allah ini memang punya kami dari dulu. Begitu keadaan hari ini. Dan orang begitu mudahnya melepaskan kalimat sumpah, menggantungkan urusan kepada Allah, padahal dia berdusta. Dia pakai nama Allah yang maha benar, Allah yang tidak pernah berbohong, Allah yang tidak pernah mengingkari janji. Dia pakai nama yang besar itu untuk berdusta dan mengingkari janji-janjinya. Maka disitulah kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jemaah melakukan Allah. Dan yang sering terjadi, selain daripada sumpah-sumpah seperti ini, orang juga bersumpah palsu dalam perdagangannya. Nah, ini juga sering terjadi. Makanya Nabi SAW itu menyebutkan dari Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu, anna rajulan aqama sil'ah wa huwa fi as-suq fa halafa billah laqad a'ta biha ma lam yu'ti liwaqqa' fiha rajulan minal muslimin. Dulu di masa Nabi, ya, kata perawi hadis, ada seorang yang jualan, lalu kemudian dia bersumpah bahwa dia telah menjual barang tersebut dengan harga sekian, padahal barang itu belum dijualnya. Demi melariskan dagangannya, dia mengatakan harga yang baru, dan dia bersumpah dengan nama Allah. Juga ini menjadi salah satu kemurkaan Allah. Makanya banyak sekali hadis yang tidak mungkin kita bacakan satu persatu tentang laknat orang-orang yang bersumpah. Bahkan Nabi ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, setelah menyebutkan syirik kepada Allah, menyebutkan tentang durhaka pada orang tua, lalu yang ketiga Nabi menyebutkan al-yamin al-ghamus, yaitu bersumpah palsu. Maka kita sebagai pedagang jangan coba-coba memakai nama Allah untuk melariskan dagangan. Jangan coba-coba bersumpah, menipu, mengatakan ke orang, demi Allah ini modalnya cuma sekian, kami ngambilnya cuma 5.000, harga barang 100.000, lalu kemudian ditawar orang menjadi 90.000, lalu dia bersumpah, demi Allah nyolong cok di Medan, saya ambil di Medan barang ini 95.000, saya jual 100.000, tak bisa kurang lagi ibu, demi Allah ini betul-betul 5.000, saya cuma dapat untung. Terus dia mengatakan sumpah-sumpah itu demi membuat orang yakin bahwa dia tidak banyak mengambil untung, dan itu harga aslinya adalah 95.000, padahal tidak begitu. Mungkin dia ambil di Medan 50.000, tapi demi melariskan dagangannya dia berani memakai nama Allah. Apa yang terjadi? Inilah penduduk neraka. Nah, inilah penduduk neraka. Jadi ini patut kita renungkan, terutama bagi kita yang mengejar dunia. Nafsu dunia kadang-kadang membuat kita tertipu sehingga kita berani bersumpah palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.